Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk kembali mengomentari perihal tentang si Kori Ompong yang kembali diusir saat berada di Kota Malang. Setelah kemarin sempat diusir dari Jember, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama di saat si Kori ini berada di Malang. Dan insya Allah menurut Al-Fakir ya, si Kori ini akan tetap mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun dia berada di bumi Nusantara ini, di bumi Indonesia ini. Bahkan warga Aceh ataupun ulama Aceh pun ikut mendukung warga yang atau masyarakat yang mengusirnya. Itu semua karena memang pada hakikatnya apa yang terjadi pada si Kori ini adalah hasil daripada buah daripada tanamannya sendiri. Kalau istilah wong Jawa itu ngunduh waing pakerti, ya, menuai buah dari apa yang telah dia tanam. Semua adalah akibat dari busuk dan juga rasisnya mulutnya dia sendiri. Yuk kita lihat cuplikan videonya saat si Kori ini diusir saat berada di Kota Malang. Lo kalau kemarin lagi apa saya? Ya? Ya. Ayo videoin. Diam semua. Cepat ngomong. Minta maaf ke warga Malang karena sampai sudah bikin gaduh. Enggak ke Malang lagi. Oh, Jopro. Hei, selalu menyakiti sama Indonesia. Jangan negosiasi. PKI sebesar waktu di sosmed. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bikin gaduh di Indonesia. Hentikan. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Ngomong jangan semangat lagi. Lo bikin gaduh di Malang. Jangan ke Jawa Timur lagi. Pengusiran Kori. Kori diusir, Kori. Cepetan Melayu, cepat. Bagus opo e? Cepat. Abake mon. Konsolan gendek kene wong cinta baik goblok. Cepat. Aja katen cangkem boleh. Kan wis perjanjian. Jangan. Ayo. Minggir wis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tanggapi atas komen ini. Jangan takut Kori, pribumi di belakangmu. Pribumi yang mana? Saya pribumi. Khususnya kami orang Aceh. Kenapa dikala Tungku Kari diusir, tidak ada orang Aceh yang membantu, tidak ada bangsa Aceh yang membantu, karena memang bangsa Aceh ini bukan bangsa yang membenci para habaib. Banyak sekali para habaib, para sayyid, para syarif yang terlibat dalam melawan Belanda di Aceh sehingga Aceh tidak berhasil dikuasai oleh Belanda, yang ada hanya agresi militer terhadap Aceh. Ini banyak habaib dari Ba'alawi bahkan yang terlibat melawan Belanda. Bisa Anda datang ke Aceh melihat makam-makam para pejuang Aceh yang dari kalangan Ba'alawi atau dari klan Ba'alawi. Jadi antum ini
Jangan hanya mendukung Nunggukari lewat statement, lewat komen. Kasihan Nunggukari nanti. Nunggukari pikir banyak pendukung, padahal hanya sekedar orang manas-manasin di belakang, sekedar ngomong di media. Nanti dikala Nunggukari masuk penjara tidak ada teman. Banyak teman di meja hidangan, tak ada teman di pintu penjara. Dikala Nunggukari nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dipukul oleh orang, diusir oleh orang, kalian di mana yang pura-pura dukung Nunggukari? Jadi janganlah manas-manasin di belakang, janganlah pura-pura beri dukungan, jangan katanya pribumi. Pribumi yang mana? Pribumi yang mana? Semua kita adalah pribumi, bukan makhluk yang dari planet lain. Kita semuanya dari asal usul dari Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka kita sudah semuanya jadi pribumi. Kita semuanya pribumi. Jangan sok-sok pribumi. Apalagi Bang Alawi juga sudah, nenek moyang mereka sudah hadir ke Nusantara sebelum adanya Indonesia. Nah, makanya berilah dukungan terhadap kebaikan, jangan memperkeruh suasana, jangan memecah belah, jangan mengadu domba, jangan menyebarkan kebencian, tapi kita menyebarkan kedamaian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat di dalam kitab sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda, sayakunu fi akhiri ummati, sayakunu fi akhiri ummati, akan datang di akhir umatku, unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, akan datang pada umatku nanti sekelompok manusia yang mereka menceritakan sesuatu kepada kalian, yaitu sesuatu yang tidak pernah kalian dengar, ataupun leluhur-leluhur kalian ataupun orang tua kalian tidak pernah mendengarnya. Jadi kelihatan asing. Kemudian wa iyyakum wa iyyahum, maka takutlah kalian semua dan berhati-hatilah. Kemudian wa fi sahih Muslim, kemudian terdapat lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, aidon an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman nanti, dajjaluna kadzabuna, yaitu kelompok dajjalun, orang-orang yang bersifat seperti dajjal, menebar fitnah, kebohongan, kedustaan, tipu daya di mana-mana. Mereka dajjalun adalah orang-orang yang bersifat seperti dajjal, yang mereka memiliki sifat kadzabun, yang pendusta. Kemudian ya'tunakum, dia akan datang kepada kalian semua, minal ahadisi, membawa beberapa cerita, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, dia akan menceritakan sesuatu yang kalian dan juga bapak-bapak kalian ataupun nenek moyang kalian tidak pernah mendengarnya. Maka fa'iyakum wa iyahum, maka takutlah kalian semua dan berhati-hatilah dengan kelompok ini. Dan la yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai kelompok ini menyesatkan kalian semua dan jangan sampai membuat fitnah untuk kalian semua. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita ambil dari riwayat hadis ini, dari hadis Rasulullah ini, bahwa memang sekarang ini
muncul sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah mendengar, sebelumnya tidak pernah kita dapatkan. Tiba-tiba muncul sesuatu berita, kabar, ataupun peristiwa-peristiwa yang asing, ya, yang dulunya tentram-tentram saja, hubungan baik antara para habaib dengan para kiai, para ulama, kemudian sekarang muncul, dimunculkan oleh kelompok ini. Ada kelompok yang mempermasalahkan nasab Alawi, kemudian dengan terang-terangan, dengan vulgar mencaci maki, ya, menghina, melaknat kepada para habaib. Kemudian mereka selalu menebar tantangan, selalu menebar fitnah di mana-mana, menyakiti, mulut-mulut mereka menyakiti saudara kaum muslimin yang lainnya. Karena menyakiti para habaib artinya mereka menyakiti kaum muslimin yang menjadi muhibbinya, yang menjadi pecintanya, ya. Maka mereka selalu mengatakan bahwa kami sebagai warga pribumi siap untuk bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk memerangi saudara sesama umat Islam, ya. Emang salahnya apa? Emang kerugian apa yang sudah kalian rasakan dengan keberadaan para habaib di negeri ini? Saudaraku, rasa takut tidak akan pernah menunda kematian, ya. Saya ulangi lagi bahwa rasa takut tidak akan pernah menunda kematian. Begitu pula keberanian tidak akan pernah mempercepat takdir kematian. Jadi kalau mereka selalu memamerkan keberanian mereka, seakan-akan mereka siap menumpas, siap memerangi para kaum Ba'alawi untuk menghabisi para habaib, maka jangan dianggap para muhibbin, para pecintanya tidak memiliki keberanian yang sama, bahkan mungkin lebih dari apa yang mereka miliki. Saudaraku, semua kita ini adalah makhluk. Makhluk artinya tidak akan abadi. Makhluk itu lemah. Dan makhluk itu pasti akan mati. Dan kematian adalah sesuatu ketentuan yang pasti dari Allah SWT. Setiap dari kita tidak ada yang istilahnya mulungsungi koyo ulo, tidak ada. Semua akan mengalami kematian. Kematian akan datang setiap saat, dimanapun, kepada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Dan dengan cara seperti apapun yang tidak pernah kita duga. Di jalanan bisa mati, di daratan bisa mati, di lautan, di udara juga bisa mati. Bahkan di atas tempat tidur yang empuk pun manusia bisa mati. Hanya saja jenis kematian itu ada dua, yaitu mati mulia atau mati terhina. Mati mulia adalah kematian yang berada di jalan kebenaran. Mati dalam ketaatan, ya. Mati dalam membela kebenaran. Mati hina adalah kematian yang berada di jalan kedurhakaan, kemaksiatan. Maka kami para pecinta habaib dan ulama Nusantara juga tidak akan pernah takut mati untuk membela para ulama dan juga para habaib di negeri ini. Kami akan setia dan siap membela marwah serta harga diri bangsa ini, serta untuk demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak ingin perpecahan, tidak ingin peperangan, tidak ingin menumpahkan darah sama kaum muslimin, ya. Kalau berbicara tentang pribumi, kami juga pribumi yang mencintai kedamaian, cinta kebersamaan, cinta persatuan. Ya, berbeda jauh, tidak seperti kalian, gerombolan pengikut Dajjal pembenci habaib ini yang selalu mengaku, mengklaim dirinya sebagai asli pribumi, cinta ulama Nusantara. Tapi Indonesia ini akan damai dan tentram serta tetap bersatu meski di dalam perbedaan dan juga keanekaragaman. Tapi apabila gerombolan kalian ini, para pencaci habaib yang suka menebar hoax, ya, provokatif, itu tetap dibiarkan, maka bumi Indonesia ini akan panas dan selalu kisruh. Karena ya tingkah laku serta mulut-mulut kalian ini yang rasis dan juga provokatif, selalu menebar kebencian dan juga memancing adanya permusuhan. Kalian mengaku pendukung karya ilmiah, tapi sikap dan cara kalian
yang kalian pertontonkan bukan ilmiah tapi fitnah dan bahkan laisal adab, bukan su'ul adab lagi. Kalau su'ul adab itu masih punya adab tapi buruk adabnya. Tapi kalau laisal adab ya kadzubab, seperti lalat, tidak ada adab sama sekali, bahkan jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, karena caci maki, umpatan, juga laknat, ya, Masya Allah, sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai ataupun akhlak-akhlak yang muwafaqatan li syariah, sing nyocoki kalau karo hukum syariat, tuntunan syariat. Sebenarnya kalian yang lebih dulu menyulut api, tapi justru menuduh orang lain yang membuat kebakaran. Ya, kelakuan kalian ini seperti kaum zindik, kaum munafik di zaman jahiliyah. Ya, seperti kalian ini, lakuannya seperti kaum zindik, seperti kaum munafik. Selalu teriak-teriak menuntut orang lain tes DNA. Kenapa tidak kalian saja yang tes DNA? Barangkali jangan-jangan kalian ini ada darah-darah iblis, ya, mengalir darah iblis di tubuh kalian. Karena kalau melihat kelakuan kalian ini mirip iblis. Jadi ingat ya, kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk ya. Kalau kamu masih menganggap diri kamu manusia ya, kamu harus bisa memanusiakan orang lain. Kalau kamu tidak ingin dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain, ya. Kalau kamu tidak mau dihujat, jangan menghujat orang lain. Ya seperti itulah hukum sosial. Jika kalian masih merasa manusia, berarti kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk, sama-sama warga negara Indonesia. Ya jangan sok-sokan, jangan sok merasa jagoan, merasa sok paling kuasa, merasa paling kuat, merasa paling hebat, merasa paling pribumi, ya. Kemudian rasis, ya. Tidak perlu. Kalau benar-benar betul-betul kalian ini orang Nusantara, orang Indonesia, pasti beradab dan berakhlak seperti orang Indonesia. Dan sesuai, apalagi kalian yang mengklaim dirinya sebagai pengikut ulama Nusantara ataupun tokoh-tokohnya yang mengaku sebagai ulama Nusantara. Kalau menurut saya Al-Fakir, ya, gerombolan kalian ini justru selama ini yang nampak ya cuma rame-rame di media sosial, cuma berisik dan juga rame di dunia maya. Tapi kalau di dunia nyata kalian ini bukan siapa-siapa, bahkan ya tidak segarang yang nampak di dunia maya. Intinya itu ya bekicot nomplok nang katok alias mung kakian cocot tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.